Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian, khususnya rekan-rekan peserta Diklat Jarak Jauh Kementerian Agama Republik Indonesia. Senang sekali saya Genius Mbera dapat kembali menyapa Anda dalam kesempatan kali ini. Kita akan membahas Diklat Jarak Jauh dengan mata pelajaran bahasa Inggris, dan topik yang akan kita angkat hari ini adalah Creating Recount Text. Tentu saja sebagai pendamping saya pada hari ini, sebagai narasumber tidak sendirian, saya akan didampingi oleh Bapak Muhammad Juanda, MED. Selamat datang di studio, Pak. Selamat datang, selamat bertemu Pak Jenia. Senang sekali sudah kehadiran Bapak di sini. Ya, pemirsa, selamat bertemu dengan saya Muhammad Juanda, terutama Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris Madrasah Sanawiyah di tempat masing-masing. Ya. Nah, kita akan membahas materi kita kali ini, Pak. Seperti judulnya disebutkan di sini adalah Creating Recount Text. Mungkin bisa diberikan satu pengantar dulu bagi rekan-rekan guru Madrasah Sanawiyah dan para peserta Diklat Jarak Jauh ini. Apa sih yang ingin dicapai setelah mengikuti jumpa kita kali ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Jeni. Harapan kami setelah Bapak dan Ibu guru mengikuti sesi ini atau program ini, saya berharap Bapak dan Ibu bisa memahami konsep apa itu recounts. Bapak dan Ibu mengetahui generic structure dari recounts, kemudian linguistic features, dan terakhir Bapak dan Ibu bisa membuat text recount dengan baik dan benar. Itu yang diharapkan ya. Mudah-mudahan itu tercapai dalam perjumpaan kita selama 60 menit ke depan ya, insya Allah. Baik Pak, mungkin bisa kita mulai dengan pembahasan, Pak. Kita bisa perkenalkan dulu kepada rekan-rekan semua sebetulnya recount ini apa, bagaimana definisinya begitu. Ya, baik. Recount adalah sebenarnya sebuah teks yang digunakan oleh orang penutur bahasa Inggris untuk menceritakan pengalaman mereka atau aktivitas mereka di masa lampau dengan maksud untuk menginformasikan apa-apa yang mereka lakukan dan apa-apa yang mereka alami. Apa yang mereka lakukan itu bisa hal-hal yang menyenangkan atau bisa hal-hal yang menyedihkan, itu bisa dikemas dalam sebuah text recounts. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, text recount adalah a text which retells event or experience, text which retell or event or experience in the past, either to inform or to entertain the audience. Kira-kira seperti itu. Jadi memang berupa sebuah teks ya, memang naskah ya. Pengertiannya bukan retail, artinya kita mengingat-ingat kembali apa yang kita alami, satu peristiwa atau satu suasana, kemudian diceritakan secara lisan. Tetapi memang diharapkan untuk dituliskan begitu ya, hingga muncul dalam bentuk teks. Baik, sebetulnya tidak juga bisa dilakukan secara lisan, juga bisa dilakukan secara tertulis. Sebenarnya pengertian teks itu sendiri juga bisa teks dalam arti lisan, bisa dalam arti tertulis. Seperti misalnya saya sekarang dengan Pak Jenia ini sedang membuat teks sebetulnya. Iya, jadi teks itu ada dua ya, teks tertulis dan teks secara lisan. Oral ya, secara lisan. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan atau diperlihatkan satu contoh Pak yang kira-kira cukup mewakili sehingga rekan-rekan yang menyaksikan kita ini mendapatkan satu gambaran begitu yang dinamakan sebagai recount text itu seperti apa kira-kira begitu. Nah, baik. Saya punya contoh yang sederhana di sini. Misalnya ada sebuah keluarga yang melakukan liburan ke London ya. Di sini saya ambil topiknya. Saya boleh bacakan ya, silakan biar lebih lengkap gitu kan. Mr. Richard family was on vacation to London 2 weeks ago. They had a wonderful time together. They are Mr. and Mrs. Richard with their 2 sons. First they saw their travel agents, booked their tickets. Then they went to British Embassy to get visas to enter Britain. They had booked a 14-day tour. This included travel, accommodation, and tours around London. Kalau kita lihat dalam dua slide pertama ini mengisahkan tentang keluarga Pak Richard yang merencanakan untuk pergi berlibur begitu ya. Tetapi ini memang terjadinya 2 minggu lalu ya, 2 weeks ago ya. Kemudian yang mengikuti perjalanan ini adalah Mr. Richards, istrinya Mrs. Richards, dan kemudian 2 anaknya ya. Dan dalam rencana ini dikisahkan mereka pergi ke agen perjalanan, biro wisata begitu, dan memesan tiket, kemudian mengurus permohonan visa di kedutaan besar Inggris begitu ya, British Embassy. Ya, selanjutnya mungkin Pak. After all the documents were complete, they boarded a large boarding flight. The flight was nearly 14 hours. On the plane,
The cabin crew were very friendly. They gave them newspaper and magazine to read. They gave them food and drink. There was a film for the entertainment. They had a very pleasant flight. They slept part of the way. Jadi ini perjalanan yang panjang sekali ya, menelan waktu hingga 14 jam begitu, sampai mereka juga sempat tertidur begitu ya, sudah makan berapa kali kesempatan, ada film, baca majalah begitu ya. Baik, selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, dikisahkan juga ketika mereka tiba, diceritakan seperti ini. On arrival at Heathrow Airport, then they had to go to custom and immigration. The officers were pleasant. They checked the document carefully, but their manners were very polite. Mr. Richard and his family collected their bags and went to London welcome decks. They arranged the travel to a hotel. Ini jadi dikisahkan mereka sudah sampai di London, di Heathrow Airport, Bandara Heathrow. Kemudian mereka melakukan pemeriksaan, imigrasi begitu ya, menunjukkan dokumen begitu, dan selanjutnya mengambil bagasi ya. Iya, betul. Dan kemudian berangkat ke meja penyambutan. Di situ kemudian mereka minta untuk diantarkan ke hotel begitu. Iya, betul. Masih ada kelanjutan ya? Ada. Aktivitas di hotel. The hotel was a well-known 4-star hotel. The room had perfect view of the parks. The room had its own bedroom and toilet. Instead of key for the rooms, they inserted a key card to open the doors. On the 3rd floor, there was a restaurant serving Asian and European food. They had a variety of food. Jadi kelihatannya hotelnya cukup berkelas begitu ya, bintang 4 begitu. Kemudian pemandangannya menghadap ke taman begitu ya. Ruangannya juga indah, toiletnya dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet, dan cukup canggih karena pintunya menggunakan kunci berbentuk kartu bukan anak kunci biasa begitu. Banyak. Ada juga di sana restorannya yang menghidangkan masakan Eropa, Asia. Cukup lengkap, makanannya luar biasa. Oke. Ada kelanjutannya mungkin Pak dari kisah ini, Pak? Ini bagian akhir dari text recount ya. The 2 weeks in London went by fast. At the end of the 14th day, they were quite tired, but they felt very happy. Oke, jadi mereka menghabiskan waktu 14 hari atau 2 minggu di London, terasa cepat begitu ya. Sangat cepat sekali. Jadi walaupun mereka lelah, tapi mereka merasa gembira karena liburan tersebut. Oke. Pak, ini kan sebetulnya sejenis naskah atau wacana yang bisa muncul di mana saja begitu ya. Artinya saya bisa saja menjumpai kisah semacam ini di kesempatan lain, di media lain begitu.